Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya akan membahas soal SAT yang akan diujikan pada UTBK tahun 2020. Ini merupakan video saya bagian kedua. Sebagaimana video bagian pertama, pada video bagian kedua ini saya akan fokus membahas soal SAT yang berbentuk soal cerita. Oke, langsung saja ke soal yang pertama. Diberikan persamaan L sama dengan 24 ditambah 3,5 M. Kemudian deskripsi soalnya adalah sebagai berikut. Salah satu ujung pegas ini ditempelkan pada langit-langit atau direkatkan ya. Nah, jika suatu objek yang bermassa M kilogram ini direkatkan atau ditempelkan pada salah satu ujung pegas yang lain, maka pegas akan memanjang, stretches. Nah, dengan panjangnya adalah L cm sebagaimana ditunjukkan pada persamaan di atas. Pertanyaannya adalah berapa nilai M jika L-nya adalah 73? Nah, sebetulnya kalau kita lihat pada soal ini, tanpa kita memahami bacaan ini, kita bisa menjawab karena pertanyaannya cukup jelas. Jadi diberikan persamaan L sama dengan 24 ditambah 3,5 M. Dan kemudian L-nya adalah 73, tentukan nilai M. Nah, kan sangat mudah. 73 sama dengan 24 ditambah 3,5 M. 73 kurangi 24 adalah 49 sama dengan 3,5 M. Dan kemudian M-nya adalah 49 dibagi dengan 3,5. Jadi sama dengan 14. Nah, maka jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Manajer quality control ya. Jadi seorang manajer yang mengontrol kualitas produk pada suatu pabrik. Ini memilih 7 bola lampu secara acak untuk diperiksa pada setiap 400 bola lampu yang diproduksi. Nah, pada tingkat ini berapa banyak bola lampu yang akan diperiksa jika pabrik tersebut memproduksi sebanyak 20.000 bola lampu. Ini merupakan soal perbandingan senilai. Jadi dapat saya tuliskan pada setiap 400 bola lampu, ini kemudian diambil 7 bola lampu. Nah, kemudian kalau ada 20.000 bola lampu yang diproduksi, berarti ini diambil berapa kalau menggunakan perbandingan sebagaimana yang di atas. Misalkan di sini X. Nah, X ini sama dengan, caranya sangat mudah, kalian bisa membagi saja yang mempunyai satuan atau karakteristik yang sama. Di sini 400 bola lampu, ini juga 20.000 bola lampu yang diproduksi. Jadi ini sama-sama diproduksi. Yang ini dipilih. Nah, berarti yang diproduksi ini kalian bagi saja. Jadi 20.000 dibagi dengan 400 dikalikan 7. Kita sederhanakan, kita coret 200 dibagi 4 adalah 50 dikali 7 berarti sama dengan 350, sehingga jawabannya B. Next ke soal yang berikutnya, diberikan tabel sebagai berikut, kita terjemahkan atau kita pahami satu persatu. Di sini disebutkan banyaknya jam yang Tony rencanakan untuk membaca novel setiap hari. Jadi Tony membaca setiap hari itu rata-rata adalah 3 jam. Kemudian banyaknya bagian dari novel adalah 8. Banyaknya bab pada novel adalah 239. Kemudian banyaknya kata yang Tony baca setiap menit adalah 250. Kemudian banyaknya halaman pada novel adalah 1078, kemudian banyaknya kata pada novel adalah 349.168. Jadi koma di sini bukan menunjukkan sebagai desimal ya, tapi koma ini tanda pemisah sebagaimana kalau kita biasanya dalam bahasa Indonesia itu menuliskan dengan titik. Di sini menunjukkan 349.168. Kemudian Tony merencanakan membaca novel. Nah, tabel di atas ini menunjukkan informasi tentang novel, kemudian
kecepatan membaca Tony, kemudian banyaknya waktu yang direncanakan untuk dikeluarkan untuk membaca novel setiap hari. Kemudian jika Tony membaca dengan tingkat sebagaimana yang diberikan pada tabel, manakah di antara jawaban berikut yang paling dekat dengan banyaknya hari yang akan diambil Tony untuk membaca keseluruhan novel. Jadi keseluruhan novel ini. Di sini kita bisa menggunakan rumus yang ada di dalam fisika, rumus jarak S itu sama dengan V dikalikan T. Kalau di dalam rumus fisika S ini kan merupakan jarak, ini kecepatan, ini waktu. Tetapi dalam hal ini S ini bisa merupakan banyaknya sesuatu. Banyaknya sesuatu, V ini adalah kecepatan untuk melakukan sesuatu. Nah, kemudian T adalah waktu yang dibutuhkan untuk melakukan sesuatu tersebut. Nah, sekarang kita coba lihat data sebagaimana pada tabel ini. S ini berarti merupakan atau kita lihat V-nya dulu, kecepatan. Di sini diberikan kecepatan Tony membaca itu kan sama dengan 250, jadi V-nya adalah 250 kata per menit. Nah, ini kecepatannya, minutes ya. Nah, kemudian berarti di sini saya tulis 250 karena di sini merupakan kecepatan 250 kata per menit, maka S-nya ini juga mempunyai satuan kata. Nah, berapa kata? Di sini diberikan banyaknya kata pada keseluruhan novel adalah 3, 4, 9, 1, 6, 8. Nah, T-nya ini adalah yang ditanyakan ini banyaknya hari. Sehingga T sama dengan 3, 4, 9, 1, 6, 8 dibagi dengan 250. Nah, kita hitung terlebih dahulu 3, 4, 9, 1, 6, 8 kita bagi dengan 250. Ini sama dengan 1396,672. Nah, ini satuannya apa? Ini tentu saja satuannya adalah menit, karena kecepatannya di sini menggunakan menit. Sehingga kemudian kita ubah dia menjadi jam. Berarti T sama dengan mengubah menjadi jam, berarti ini kita bagi dengan 60. Kita bagi 60, maka akan diperoleh hasil jadi 1396,672 dibagi 60 itu sama dengan 23,27. Sekali lagi, ini satuannya adalah jam, karena di sini menit kemudian diubah menjadi jam. Yang ditanyakan di sini adalah hari. Nah, di sini banyaknya hari. Kita lihat di sini Tony menghabiskan rata-rata dalam satu hari itu kan membaca sebanyak 3 jam ya. Sehingga kemudian ini kita bagi aja dengan 3. Jadi 23, 27 kita bagi dengan 3, maka akan sama dengan 7,75. Nah, ini yang paling dekat adalah sama dengan 8. Nah, mungkin saja kita kesulitan menghitung sebagai berikut karena kalau tidak ada kalkulator tentu akan kesulitan. Nah, kalian bisa menggunakan cara seperti ini. Karena di sini yang ditanyakan kan pendekatan ya. Nah, sehingga kemudian kita bisa melakukan pendekatan juga. S sama dengan 250 dikalikan T dengan S-nya ini kita dekatkan 349 supaya mudah kita ambil aja 350.000 gitu ya. Nah, sama dengan 250 dikalikan T atau T sama dengan 350.000 dibagi dengan 250. Ini kita bisa coret, kemudian 35 dengan 25 sama-sama kita bagi 5, ini berarti 7, ini
5. Nah, kemudian ini 0, 10, ini kita coret lagi, berarti tinggal 2. Sehingga kemudian sama dengan 7 kali 2 kali 0. Berarti sama dengan 1400 ya. 7 kali 2, 14, masih nolnya masih ada 2. Nah, kemudian sebagaimana langkah yang ini, kita kan mendapatkan T-nya 1400. Ini kemudian kita bagi dengan 60. 1400 dibagi 60, ini juga tentu akan lebih mudah menghitungnya. Kita sederhanakan aja, di sini kita coret, kemudian 14 kita bagi 2, 6-nya juga kita bagi 2, ini menjadi 70 dibagi dengan 3, sama-sama kita bagi 2. Kemudian selanjutnya 70, saya tulis di sini ya, 70 dibagi 3 ini kita bagi lagi dengan 3. Dibagi 3, akhirnya akan mendapatkan 70 dibagi 9. Nah, ini sama dengan 8, mendekati 8 gitu. Oke, selanjutnya. Nah, di sini pertanyaan 4 dan 5 itu menggunakan informasi sebagai berikut. Banyaknya uang yang didapatkan oleh seorang performer secara langsung ini berbanding dengan banyaknya orang yang datang pada pertunjukannya. Kemudian dikatakan performer ini mendapatkan uang $120 pada pertunjukannya ketika ada 8 orang yang hadir, yang melihat. Nah, berapa banyak uang yang akan didapatkan oleh performer tersebut jika ada 20 orang yang hadir untuk melihat pertunjukannya. Ini juga sebagaimana tadi ya, merupakan perbandingan senilai. Jadi kita bisa langsung membagi aja 20 people ini yang datang, kita bagi dengan 8, kemudian kita kali dengan 120. Nah, kita sederhanakan, kita bagi 2 atau bagi 4. Bagi 4, di sini 3, di sini 2. Kemudian ini kita bagi 2, 10 kali 3, masih ada nolnya, berarti sama dengan 300. Jadi jawabannya adalah C. Berikutnya soal yang kelima. Nah, masih menggunakan informasi sebagai berikut. Pertanyaannya adalah di sini, performer tersebut menggunakan 43% uangnya untuk uang yang dia dapatkan untuk membayar biaya di sini persiapan, mungkin ya, persiapan pada setiap penampilannya. Nah, sehingga pertanyaannya adalah sisa uang yang dia dapatkan adalah keuntungannya. Maka keuntungannya adalah berapa ketika yang datang itu adalah 8 orang. Sama ini ya. Berarti dia akan mendapatkan 120. Kemudian kita kurangkan 43% ini. Berarti sisanya berapa? Sisanya adalah 100% dikurangi dengan 43%. Nah, di sini akan sama dengan 57%. Berarti banyak uang yang didapatkan adalah sama dengan 57%. Kita kalikan dengan 120. Nah, hasilnya adalah sama dengan 68,4. Sehingga jawabannya adalah C. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Kita akan sambung lagi pada video bagian ketiga. Jangan lupa subscribe biar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.